Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para pemirsa TV One dimanapun berada, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kita pertama-tama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dengan begitu banyak karunia nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat, kita umat Islam, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih senantiasa diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan di muka bumi ini untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga insya Allah di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV One rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan suatu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sepaling-paling baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat yang terbanyak untuk manusia yang lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kaitannya dengan kemanfaatan dan kaitannya dengan manusia yang terbaik, maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan siapakah yang disebut manusia yang terbaik itu sendiri. Maka sesungguhnya manusia yang terbaik adalah menurut pandangan ajaran agama Islam yang juga telah disampaikan oleh Rasulullah, asasnya adalah memberi manfaat yang sebesar-besarnya, baik manfaat itu sendiri dalam lingkungan yang terdekat, manfaat dan kebaikan untuk dirinya, dan juga manfaat dan kebaikan untuk keluarga dan saudara-saudara yang ada di sekitarnya, dan manfaat juga yang bisa dia berikan atau manusia itu berikan kepada manusia-manusia yang lain yang lebih luas. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kaitannya dengan manusia yang terbaik mengatakan, sesungguhnya manusia yang terbaik khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sesungguhnya manusia yang terbaik ketika dia memberikan manfaat yang besar kepada yang lainnya, itu kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang diberikan umur atau usia yang panjang, man tala umruh wa hasuna amaluh. Tetapi dengan umur yang panjang itu dia tidak menyia-nyiakan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia memanfaatkannya, menggunakannya umur yang panjang itu sendiri dengan amal-amal yang soleh, dengan karya-karya yang terbaik. Itulah yang dimaksud sebagai manusia yang terbaik, yaitu orang yang dikaruniai umur panjang dan juga diisi dengan amalan-amalan yang terbaik. Pemirsa TV One dimanapun berada, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bagaimana kemudian kita memaknai umur panjang itu sendiri? Bagaimana kemudian kita memaknai amal-amal yang soleh? Yang pertama, pengertian umur panjang dengan amal soleh itu sendiri bermakna bahwa kata-kata umur itu sendiri itu sejalan dengan kata-kata ma'mur.
yang artinya sesuatu yang dibangun, sesuatu yang dikembangkan. Dan umur juga di dalam kamus bahasa Arab itu dipadankan dengan kata-kata al-hayat, yang artinya kehidupan. Kata-kata kehidupan itu sendiri yang artinya al-hayah di situ dikaitkan dengan sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang berkembang. Sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang berkembang, sesuatu yang kemudian bisa dimaknai yang maju, memberikan kebaikan kepada yang lainnya. Jamaah TV One rahimakumullah. Oleh karena itu, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin, kepada kita umat manusia, hendaklah sejalan dengan makna dan kata atau kandungan umur itu sendiri, yaitu memberikan sesuatu perkembangan, memberikan suatu pertumbuhan dalam kaitannya dengan kebaikan dan kemanfaatan baik bagi diri kita dan juga yang lainnya. Itulah makna dari kata-kata umur yang berarti kehidupan, yang berarti sesuatu yang memberikan pertumbuhan, perkembangan yang positif, yang baik. Sedangkan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu umur yang panjang, itu tidak hanya berarti umur dalam hitungan deret angka, tidak hanya dalam arti umur dalam pengertian kuantitatif, tetapi umur yang dimaksud di sini juga berkaitan dengan kualitas atau kandungan atau nilai dari kehidupan itu sendiri. Apakah nilai itu sendiri kemudian dapat berlipat ganda, dapat dimaksimalkan? Ya, sesungguhnya jika kita hanya berpatokan pada kuantitatif atau angka saja, sesungguhnya umur manusia itu sendiri sangat terbatas sekali. Umur manusia itu sendiri tidaklah begitu panjang dalam pengertian usia manusia yang hidup di muka bumi ini. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu pedoman, telah memberikan suatu ajaran kepada kaum muslimin agar mereka dapat memaksimalkan, agar mereka dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya umur atau usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berdampak positif, yang berdampak pada kebaikan bagi dirinya dan juga bagi masyarakat dan juga manusia yang lainnya. Bagaimanakah kemudian manusia muslim diperintahkan di dalam ajaran Islam untuk mengisi umur dan memanfaatkan umur dengan sebaik-baiknya dan meningkatkan kualitas umur itu sendiri sehingga nilai daripada umur atau usia itu dapat bernilai lebih daripada angka-angka yang tertera dalam umur manusia itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah pemirsa TV One rahimakumullah. Dalam kaitannya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi telah saya sebutkan bahwa manusia yang terbaik adalah yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diisi dengan amal soleh, maka pada kesempatan ini juga saya ingin meneruskan apa yang dimaksud dengan amal soleh dan usia atau umur panjang itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan, "Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluh." Apabila anak keturunan Nabi Adam meninggal dunia, apabila hamba Allah meninggal dunia, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal perbuatannya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Artinya, ada 3 perkara yang jika dilakukan oleh manusia itu sendiri akan mempunyai dampak positif, akan mempunyai nilai-nilai yang baik dan mulia yang terus berkelanjutan meskipun manusianya itu sendiri telah meninggal dunia. Apakah 3 perkara tersebut? Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Yang pertama adalah suatu kebaikan, suatu sedekah,
suatu sumbangan yang bermanfaat, jariyah, yang terus mengalir, yang berdampak panjang, yang tidak habis sesaat tetapi berkelanjutan. Di antara sedekah jariyah yang dimaksud itu adalah misalkan seseorang memberikan suatu sumbangan. Di dalam sumbangan itu kita mencontoh rumah ibadah, kita mencontoh masjid yang memang perlu mendapatkan bantuan karena kebutuhan untuk orang beribadah. Nah, kemudian orang di situ sendiri mendermakan sebagian daripada hartanya untuk membantu pembangunan masjid. Misalkan dia menyumbang semennya, dia menyumbang alat-alat bangunannya. Dari situlah kemudian ada kontribusi, ada sedekah, ada kebaikan yang dia berikan kepada tempat ibadah tersebut. Atau misalnya dia membantu pembangunan majelis taklim, dia membantu pembangunan TPA atau TPQ. Misalnya karena di satu daerah sangat dibutuhkan untuk pengajian anak-anak di dalam belajar Al-Quran. Nah, orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki dan berkeinginan agar amal ibadahnya itu sendiri tidak hanya berhenti ketika dia telah meninggal dunia, tetapi amal ibadahnya dapat berkelanjutan, bahkan lebih panjang dari umur yang dia berikan. Karena amal ibadahnya akan terus-menerus mengalir kepada orang yang melakukan sedekah jariyah. Maka orang tersebut kemudian walaupun telah meninggal dunia akan senantiasa mendapatkan pahala dan kebaikan dari sedekah jariyah yang dia lakukan dalam misalnya pembangunan masjid, pembangunan majlis taklim, pembangunan madrasah, pembangunan tempat-tempat sosial yang bermanfaat untuk orang banyak. Jamaah TV One rahimakumullah. Yang kedua, dalam kaitannya dengan manfaat yang besar, manfaat yang berkelanjutan adalah ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang memberikan manfaat kepada orang banyak. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat digunakan untuk memberikan kebaikan kepada orang banyak adalah unsur kedua dari bagaimana seseorang yang panjang umurnya dan diisi dengan amalan-amalan yang soleh yang berkelanjutan. Di mana seseorang dengan ilmunya kemudian mengajarkan kepada saudaranya yang tidak mengerti, mengajarkan kepada anak-anak di dalam membaca Al-Quran, di dalam kemampuan membaca, di dalam kemampuan beribadah, melaksanakan ibadah sholat, memberikan petunjuk bagaimana tata cara beribadah, bagaimana tata cara berwudu, bagaimana seseorang baik di dalam ibadahnya. Maka tuntunan-tuntunan agama yang memang menjadi suatu kewajiban, menjadi suatu keharusan bagi kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, maupun anak-anak dan juga orang-orang yang sudah dewasa. Seseorang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, baik itu ilmu agama maupun ilmu-ilmu keterampilan yang lainnya yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Kemudian orang lain dapat melaksanakan ilmu tersebut bermanfaat untuk dirinya di dalam ibadah kepada Allah, di dalam berbuat baik kepada orang lain, maka ilmu yang bermanfaat itu kemudian terus-menerus pahalanya, kebaikannya akan mengalir kepada orang yang mewariskan atau orang yang mengajarkannya. Walaupun seorang guru dalam hal ini yang berprofesi sebagai pengajar memberikan warisan ilmu, memberikan pengajaran kepada manusia yang lainnya, sesungguhnya orang tersebut juga telah memberikan suatu amalan yang soleh, yang berkelanjutan seperti amal jariyah, yang jika seseorang tersebut telah meninggal dunia, maka pahalanya akan terus-menerus mengalir sampai kemudian manusia yang lainnya dari murid-muridnya mewariskan dan mengajarkan kepada generasi berikutnya. Maka seorang guru, seorang pengajar, seorang dai atau siapapun manusia yang memberikan ilmu kepada orang lain yang bermanfaat, maka pahalanya dan kebaikannya akan jauh lebih panjang daripada usianya yang ada dalam kehidupan di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan yang ketiga, dari amalan-amalan yang memberikan manfaat yang baik, manfaat yang terus-menerus mengalir kepada seseorang walaupun orang itu telah meninggal dunia, yang ketiga adalah waladun soleh yad'ulah, yaitu anak yang lahir dan dilahirkan oleh orang tuanya menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak kemudian yang mengamalkan amalan-amalan yang baik. Misalkan ada seorang orang tua, ibu bapak melahirkan seorang anak, dan dari anak itu kemudian seorang anak tadi menjadi seorang ulama, menjadi seorang tokoh, menjadi seorang pemimpin, dan anak itu tersebut juga memberikan manfaat yang sangat besar, tidak hanya dalam lingkup yang sempit, dalam lingkup yang sederhana misalkan di satu kampung saja, tetapi dia menjadi tokoh masyarakat, bahkan dia menjadi tokoh nasional, bahkan dia menjadi tokoh dunia dengan anak yang soleh tadi yang memberikan manfaat yang sangat besar sekali bagi masyarakat yang lainnya. Sesungguhnya itu amal ibadah itu juga akan kembali kepada orang tuanya, karena orang tuanya juga telah memberikan suatu kontribusi, telah memberikan suatu andil di dalam membentuk anak-anak yang soleh. Tentunya orang tua dalam hal ini mempunyai suatu kewajiban, mempunyai suatu keharusan sebagaimana memang bertanggung jawab kepada anak-anak mereka itu sendiri. Tetapi sesungguhnya di dalam kewajiban-kewajiban yang diperintahkan di dalam ajaran agama Islam kepada semua orang tua untuk mendidik anak dengan sebaik-baiknya, anak sebagai titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hal tersebut sesungguhnya terkandung suatu potensi ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat mulia. Jika orang tua kemudian menyadari bahwa anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibina, kemudian dapat menjadi anak yang soleh, sesungguhnya itu adalah suatu amal jariyah, sesuatu amal ibadah yang berkelanjutan, di mana apabila orang tua itu telah meninggal dunia, maka sesungguhnya pahalanya dari amalan-amalan anak yang soleh, anak yang mendoakan orang tuanya, anak yang kemudian berkarya memberikan manfaat kepada orang banyak, maka pahalanya tidak hanya berhenti kepada anak yang mengamalkan ibadah dengan sebaik-baiknya, tidak hanya berhenti kebaikan itu kepada anak yang melakukan kebaikan atau yang mendoakan orang tuanya, akan tetapi juga pahalanya terus mengalir kepada orang tuanya yang telah menjadikan dan melahirkan anak-anak yang soleh. Kita dapat bayangkan, Masya Allah, jika seorang orang tua, ibu bapak dalam satu wilayah, dalam satu kawasan tertentu melahirkan seorang anak dan anaknya menjadi ulama besar, dan kemudian di situ anaknya mempunyai murid yang berjumlah ratusan atau bahkan ribuan atau puluhan ribu. Nah kemudian dalam kegiatan-kegiatan tertentu bersama-sama mendoakan kepada kiainya, kepada ulama tersebut, dan ulama tersebut juga mengajak untuk mendoakan juga kepada orang tuanya. Masya Allah, bukan saja anaknya saja yang telah mendoakan kepada orang tuanya, tetapi murid dari anak tersebut, karena anak itu telah menjadi kiai, telah menjadi ulama, telah menjadi guru, mempunyai murid yang banyak, maka di situ kemudian akan terus-menerus turun-temurun doa yang terus-menerus mengalir kepada orang tuanya karena anak yang soleh itu tersebut. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah di antara beberapa hal apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan orang yang terbaik, manusia terbaik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik adalah manusia yang mempunyai
diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diisi dengan amal-amal yang soleh. Dan amal-amal soleh yang dilakukan adalah amal-amal yang berkelanjutan, yang terus-menerus pahalanya mengalir kepada orang yang melakukan perbuatan baik tersebut. Yang tadi telah saya katakan, sekurang-kurangnya ada 3 hal, yaitu perbuatan-perbuatan yang terus-menerus memberikan kebaikan kepada manusia itu adalah sedekah jariyah yang pertama. Dan yang kedua itu adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Pemirsa TV One rahimakumullah, dalam kaitannya dengan umur yang panjang, sesungguhnya Ibnu Athaillah di dalam satu kitab Tajul Arus mengatakan, sesungguhnya usia kamu itu bukanlah dihitung berdasarkan ketika kamu dilahirkan, tetapi usia kamu sesungguhnya dihitung ketika kapan engkau mengenal Tuhanmu. Oleh karena itu, nilai daripada usia, nilai daripada umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, sesungguhnya bukanlah ketika manusia itu dilahirkan, kemudian ditulis tanggal kelahirannya, sampai kemudian tanggal meninggalnya. Tapi nilai daripada umur atau usia itu sendiri baru terhitung dalam arti positif, baru mempunyai nilai, baru bermakna ketika manusia itu sendiri telah mengenal siapa Tuhannya. Dalam arti, sesungguhnya nilai umur itu sendiri tidak semata-mata dihitung dari angka-angka, tetapi nilai umur atau usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya lebih besar penilaiannya pada bagaimana cara manusia itu sendiri memanfaatkan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia umurnya panjang tetapi tidak diisi dengan hal-hal yang baik, malah sebaliknya manusia itu akan menjadi manusia yang paling buruk, manusia yang kemudian gagal. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, wa syarrun nas man tola umruh wa sa'a amaluh. Dan manusia yang paling buruk adalah manusia yang diberikan umur yang panjang tetapi disia-siakan oleh manusia tersebut, bahkan dia mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Nauzubillah, summa nauzubillah. Pemirsa TV One rahimakumullah. Oleh karena itu kemudian makna daripada usia yang mempunyai nilai, makna dari usia yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya akan berarti, akan mempunyai nilai positif apabila usia atau umur atau kehidupan yang diberi kesempatan kepada kita semuanya itu diisi dengan amalan perbuatan-perbuatan yang baik. Bahkan jika usia itu pun tidak terlalu lama, bahkan jika usia itu pun hanya sebentar saja, sesungguhnya jika kemudian manusia itu mengisi dengan sebaik-baiknya, bisa jadi bahwa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia itu sendiri tidak terbatas sampai usia 50 tahun, 60 tahun, atau 70 tahun saja. Tetapi juga bisa terus berkelanjutan seakan-akan manusia itu sendiri bisa berusia 500 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, dan lain sebagainya. Kita dapat mencontoh apa yang telah dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, umat Islam secara keseluruhan. Bahwa Rasulullah usianya 63 tahun, tetapi kita dapat melihat karya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita katakan kebaikan-kebaikan Rasulullah, Nabi kita, itu terus menerus berkelanjutan, berabad-abad, ribuan tahun. Seluruh umat Islam memberikan doanya, memberikan penghormatannya kepada Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah adalah suri tauladan, contoh yang terbaik bagaimana menjadi manusia yang diberikan panjang umur, tetapi kemudian diisi dengan amalan-amalan yang baik. Pemirsa TV One
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah saya mengajak kepada pemirsa sekalian, bagaimana kemudian kita sebaiknya memanfaatkan umur, usia yang seluruhnya itu akan dipintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur dan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah modal untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka mencari bekallah kalian, sesungguhnya bekal yang terbaik adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan kita melaksanakan sebaik-baiknya ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan-larangannya dan berkarya dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi manusia yang terbaik karena kita telah diberikan usia yang panjang yang diisi dengan amalan-amalan dan karya-karya terbaik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menambahkan pada hadis yang telah saya sampaikan tadi di awal, bahwa jika manusia terbaik karena diberi usia panjang dengan karya terbaik, maka dia juga akan menjadi manusia terbaik, khairun nas anfa'uhum linnas, karena memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Dan poin-poinnya yang telah saya sampaikan tadi adalah di antara amalan-amalan yang dapat kita lakukan adalah kita memberikan sedekah jariyah, dan kita juga mengamalkan ilmu dan mewariskan ilmu yang bermanfaat, dan bagaimana kita menciptakan anak-anak yang soleh yang kemudian juga bisa mendoakan kita, juga bermanfaat untuk orang banyak. Itulah kemudian makna menjadi manusia yang terbaik, yang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berkarya dengan sebaik-baiknya. Bahkan dengan amalan-amalan yang terbaik tadi akan mengalir terus-menerus pahalanya meskipun manusia itu telah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita yang diberikan umur yang panjang, usia yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan dipintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu Allah sebagai manusia-manusia yang terbaik karena kita telah melaksanakan perintah Allah dan kita telah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV One rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan terus-menerus petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat menjadi hamba Allah yang diberikan umur panjang dan amalan-amalan yang terbaik. Tentunya dengan terus-menerus kita berusaha, dengan terus-menerus kita menambahkan ilmu pengetahuan kita, menambahkan ilmu agama kita, sehingga amal ibadah kita semuanya berlandaskan kepada apa yang ada di dalam tuntunan ajaran agama Islam, apa yang termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama, baik ulama-ulama terdahulu ataupun ulama-ulama yang ada pada saat sekarang ini. Dengan demikian, amal ibadah kita memberikan manfaat yang baik buat kita dan juga manfaat yang baik buat yang lainnya, dan juga amal ibadah kita membawa kita kepada kebaikan, kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini ada hal-hal yang berguna dan bermanfaat, dapat diamalkan, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, itu kemudian mohon saya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.